Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik para ikhwan dan akhwat sekalian, insyaallah pada pertemuan kita kali ini akan mulai mengkaji kitab Al-Balaghah wan Naqd, dan ini termasuk dari rantai pembelajaran. Rantai itu silsilah itu ya. Silsilatu Ta'limil Lughatil Arabiyyah milik dari Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah yang di Indonesia lebih dikenal dengan LIPIA. Punyanya Kerajaan Arab Saudi. Dan judul kitabnya ada Al-Balaghah wa Naqd, dan ini ada di level keempat pembelajaran untuk persiapan bahasa Arab. Untuk siapa kitab ini? Cocok untuk orang yang sedang belajar bahasa Arab di semester keempat alias di tahun kedua akhir. Dan ini kalau misalnya dibahasakan dengan SMA di pondok pesantren, ini cocok buat anak kelas 2 SMA atau 3 SMA. Mudah sekali pembelajarannya, dan kalau kita lihat di sini ya, Al-Balaghah, nanti kita pelajari apa itu Al-Balaghah dan apa itu An-Naqd. Nanti akan menyusul, intinya dia mirip dengan sastra dan kritik. Naqd itu kritik. Dan kritik bukan seperti yang difahami di era sekarang lebih dikenal sebagai menyebutkan kekurangan. Itu kritik ya. Tetapi tidak, dalam kritik sastra itu bukan hanya menyebutkan kekurangan tetapi juga kelebihan. Itu yang orang tidak atau salah kaprah dalam memahami kritik sastra. Baik. Jadi Al-Balaghah itu sendiri nanti kita kenal sebagai salah satu cabang dari ilmu sastra Arab. Dan An-Naqd itu adalah metode kritik sastra atau ilmu kritik sastra dalam bahasa Arab. Dan kalau kita lihat kepada halaman paling akhir di kitab ini, kita akan ditunjukkan kepada sebuah daftar isi, ya. Dan di sini sudah dijelaskan semua di daftar isi. Kita lihat di situ ada yang paling kanan al-maudhu'. Al-maudhu' itu berarti tema yang dibahas. Yang paling kanan itu maudhu' atau tema yang dibahas. Kemudian disebutkan berapa jumlah kosakata baru di dalamnya. Terus ada berapa mustalahat. Mustalahat itu adalah istilah. Nanti kita jelaskan secara rinci. Terus disebutkan di situ adadus sa'at. Berapa jumlah jam yang cocok untuk mengajarkan materi tersebut. Di sini disebut sa'atan, 2 jam pelajaran. Entah yang dimaksud adalah 2 kali 60 menit atau 2 kali jam pelajaran yang berlaku di Universitas Al-Imam. Mungkin saja 40 menit, mungkin saja 50 menit. Pokoknya 2 kali jam pelajaran. Maka kemungkinan kita akan mengambil satu bab ini dalam waktu 2 kali pertemuan. Kira-kira begitu ya. Dan total ada 15 bab dari kitab ini. Berarti total kita butuh 30 kali pertemuan untuk menuntaskan atau menghatamkan kitab ini. Jelas ya di sini ya. Dan kalau kita lihat dari hitungan halamannya, antar bab kepada bab yang lain itu sekitar 10 sampai 15. Sekira-kira segituan ya, 10 sampai 15 halaman. Maka kita pikir insya Allah cukup untuk diajarkan setiap babnya adalah 2 kali pertemuan. Baik, kemudian di kitab ini juga, kalau kita buka di halaman 180, ada kamus khusus untuk kosakata baru, apa saja artinya? Coba kita lihat ya di sini ya, halaman 180. Kita ke halaman 180. Nah, itu bisa dilihat, ini kamus yang sudah diurut dengan urutan. Dari alif atau hamzah, kemudian ba, kemudian jim, dan seterusnya ya. Sambil berlatih diri mengenal kosakata. Jadi, inilah kamus yang lebih tepatnya untuk dipelajari bagi orang yang sudah di tahap pertengahan belajar bahasa Arab. Contoh kita lihat ya di situ ya. Barrun. Di sini lawannya fajir. Kalau tanda seperti ini, maksudnya adalah lawan kata. Bati'un, lawan kata sari'un. Jadi diubah atau diterjemahkan ke bahasa Arab juga. Inilah kamus yang tepat untuk orang yang sudah belajar di pertengahan, diterjemahkan dari Arab ke Arab. Tabaddala yatabaddalu, taghayyara yataghayyaru, berubah. Nah, kayak gitu ya.
Jika ada yang tidak dimengetahui kosakata barunya, maka merujuk kepada kamus ini. Oke. Kemudian, ini pertama kita pengenalan dulu terhadap kitabnya agar kita ngerti kitab ini isinya apa saja. Makanya ini disarankan agar punya buku fisiknya. Tidak hanya punya PDF-nya, ya. Punya buku fisik itu penting. Beli hanya berapa puluh ribu rupiah ya, tidak mahal kok. Alhamdulillah kalau yang belajar di Lipia sudah punya ya. Alhamdulillah saya punya. Malah ada 2 di rumah ya. Jadi kalau saya sarankan beli. Buku ini sebisa mungkin beli karena keluar uang sedikit tapi ilmunya bertahan selamanya. Kalau tidak dengan buka buku, tidak sambil buka buku, tidak sambil menulis, tidak sambil mencatat, ya apa bedanya dengan nonton YouTube ya? Jadi nggak belajar apa-apa. Ini yang kemudian kita tekankan kepada ikhwan dan akhwat sekalian yang mengikuti pelajaran ini, yaitu hendaknya memiliki buku fisik. Dan belinya yang legal, yang resmi. Beli yang resmi, dijual kok banyak kok ya. Di online shop harganya murah. Murah-murah sekali. Sangat terjangkau harganya. Murah banget harganya ya. Terus setelah kamus, tadi juga ditunjukkan ada kamus mustalahat, istilah. Nah, apa bedanya kalimat dengan istilah? Kalimat itu kata, sebagai kata di dalam bahasa Arab. Jadi kosakata dari sudut pandang bahasa. Sedangkan mustalahat itu adalah istilah. Istilah berarti bukan dari sudut pandang bahasa, tetapi dari sudut pandang bidang studi tertentu. Para ahli dalam bidang studi tersebut bersepakat untuk menentukan makna ini apa. Misal dalam ilmu biologi, ada istilah khusus di ilmu biologi. Dan istilah yang di ilmu biologi tadi, kalau kita buka di bidang studi lain, bisa jadi maknanya berbeda. Ini yang dimaksud dengan mustalahat, istilah-istilah baru. Jadi istilah yang di ilmu balaghah, beberapa ada yang berbeda dari istilah di ilmu nahwu dan sharaf, walaupun kosakata yang dipakai sama. Walaupun kosakata yang dipakai sama, tetapi yang dimaksud berbeda. Gitu ya. Jadi istilah adalah sesuatu yang diletakkan oleh para ahli dari suatu bidang ilmu tertentu. Di dalam lingkup bidang tersebut saja, tidak keluar dari bidang tersebut. Kemudian paling bawahnya thabatul masadir wal maraji', di situ menyebutkan referensi yang menjadi rujukan dari kitab ini. Jadi memang kitab ini disusun oleh para ahli, yang menyusun bukan 1-2 orang, tapi para ahli kumpulan ya, dan dimurajaah juga oleh banyak orang, merujuk kepada kitab-kitab balaghah yang sulit-sulit untuk dibuka, dipelajari. Bagi pemula akan sangat-sangat kesulitan. Itu bisa dilihat ya. Ada berapa total maraji' atau masadir referensi dari kitab ini. Masya Allah, sangat banyak sekali. Total kalau dilihat, wah masih banyak itu ya. Sampai, ya yang pokok di awal-awal, tapi beberapa ini ada yang bukan tentang balaghah alias tambahan ya. Total ada 74 referensi dari kitab ini, merujuk kepada 74 kitab. Jadi benar-benar bagus sekali kitab ini untuk diajarkan, walaupun dia merujuk kepada 74 kitab, tetapi bahasa yang dipakai mudah dipahami untuk anak SMA kelas 2 sudah ngerti. Anak SMA kelas 2 kalau sudah pernah belajar bahasa Arab, insya Allah ngerti belajar ini. Maka kita sarankan, bagi yang mengikuti kajian kitab ini, agar mempersiapkan juga, bukan hanya sekedar memahami yang akan saya jelaskan ini, tetapi juga mempersiapkan nanti saya kalau ngajarin gimana. Pahami dari mengikuti kajian ini. Bisa dipahami insya Allah ya. Kita masuk kepada halaman 15 langsung. Halaman 14, maaf. Halaman 15 ya. As-safhah al-khamisata asyar. Naam, ada yang mau disampaikan? Ada yang menyalakan mikrofon? Tidak ya? Jelas ya? Pak Hendi ada yang mau sampaikan sesuatu? Tidak ada ya? Jelas, Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Kita masuk langsung kepada pembelajaran pertama. Ad-darsul awal, al-wahdah al-ula. Al-wahdatul ula, bisa dilihat ya. Di sini, al-wahdatul ula, ad-darsul awal, muqaddimah. Tatadammanu at-ta'rif bil mustalahatil atiyah. Muqaddimah. Bisa dibaca muqaddamah juga. Apa artinya muqaddimah? Pendahuluan. Pembukaan. Pendahuluan yang mengandung at-ta'rif, definisi terhadap istilah-istilah berikut ini.
Jadi dalam pendahuluan yang diberikan oleh kitab ini, di halaman 15, kita akan mengenal 5 poin berikut ini. Pertama, al-fasahah. Kedua, al-balaghah. Ketiga, an-naqd. Keempat, al-uslub. Kelima, al-farqu bainan naqdi wal balaghah. 5 poin ini akan kita bahas di dalam pendahuluan sebelum mengenal lebih dalam tentang apa itu ilmu balaghah. Kita kenalkan dengan istilah-istilah. Jelas ya? Nah, kita masuk sekarang kepada bagian bawahnya. Kebiasaan dari kitab-kitab silsilah Lipia dimulai dengan yang dalam kotak ini ya. Dan ini adalah metode yang sangat bagus sebelum mengajarkan sesuatu, dimulai dengan mengenalkan apa saja kosakata baru di dalam kitab ini. Dan ini sepatutnya adalah dilakukan dalam praktek pengajaran bahasa Arab apapun atau yang bukan bahasa Arab. Misal antum mengajar tafsir, antum mengajar fikih, antum mengajar apapun, sebelum mulai sedikit kosakata itu dikasih tahu dulu. Nanti kita akan belajar kosakata baru A, B, C, D. Kayak gitu ya. Nah, kita masuk dulu dari al-kalimatul jadidah. Antum bisa sambil menyalakan mikrofon untuk kalau antum tahu artinya bisa sampaikan kepada kita ya. Kita mulai dari al-kalimatul jadidah, beda dengan al-mustalahat. Al-mustalahat istilah. Kalau al-kalimat kosakata. Sahibur Rum. Kaisar. Apa ini sahibur Rum? Penguasa kekaisaran apa? Romawi. Romawi. Ar-Rum. Sahibur Rum, penguasa kaisaran Romawi, yaitu kaisar. Al-jizyah. Nanti akan kita belajari apa yang dimaksud dengan jizyah. Sementara kita kenal dulu secara arti nanti maksudnya pajak. Ya, pajak. Tapi bukan pajak yang kita kenal di negara kita, beda. Terus, dana yadinu, kata kerja fi'il, bermakna ittaba'a dinan. Apa ini artinya? Beragama. Mengikuti agama. Beragama. Adinul Islam, saya beragama Islam. Saghir. Saghir adalah dari kata saghura, artinya apa ini? Nanti. Hina. Atau rendah, kecil. Al-mauj. Apa al-mauj? Ombak, gelombang laut. Jaudah. Apa jaudah? Apa jaudah? Kualitas atau sisi bagus dari sesuatu, namanya jaudah. Dari kata jayyid ya, ingat kata jayyid, bagus. Berikutnya, qubhun. Apa qubhun? Kalau qabih jelek, kalau qubhun sisi jelek. Sisi jelek dari sesuatu, qubhun. Qasdun, apa qasdun? Apa qasdun? Tujuan atau maksud. Ibda'un, apa ibda'? Inovasi. Bid'ah, makanya bid'ah itu adalah inovasi ya dalam agama. Membuat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Inovasi, ibda'. Membuat inovasi, membuat sesuatu yang baru. Fattasha yufattishu. Apa ini? Memeriksa. Istaqa yastaqi. Apa istaqa yastaqi? Meminta. Talab. Jelas ya? Uniya yu'na. Uniya yu'na. Apa arti uniya yu'na? Biasanya berkaitan dengan makna atau perhatian. Tapi sebentar, saya akan cek dulu dari segi arti yang lebih tepat lagi. Sambil kalau punya buku fisik, dicek di kamus yang paling belakang itu ya. Halaman 180. Dicari huruf ain. Jelas ya? Uniya yu'na, yakni maksudnya adalah yang dimaksud. Kalau yakni itu pakai bentuk mabni lil ma'lum. Aktif. Kalau ini kata pasif, yu'na. Ini kata pasif. Yu'na artinya yang dimaksud. Saghura. Tadi apa saghura?
Kecil. Kecil atau rendah atau hina. Dhalla yadhillu. Sama juga ya, artinya hina, rendah. Mura'in versi mudzakkar, mura'iyah versi perempuan. Mu'annats apa artinya? Ra'a yura'i. Mengembala. Apa? Pemerhati. Merhati. Atau memperhatikan orang atau sesuatu yang memperhatikan sesuatu. Mura'in. Rada'ah. Apa rada'ah? Keburukan. Atau ketidakbagusan dari segi luarnya. Atau pokoknya nggak bagus ya. Lawan dari sesuatu yang bagus. Ajza. Jamak dari kata apa ajza? Jamak dari kata juz. Juz'un. Artinya apa? Bagian. Bagian. Tazyin adalah masdar dari kata zayyana yuzayyinu. Dari kata zayyana. Apa tazyin? Hiasan. Apa tadi? Perhiasan. Memperindah. Menghias. Memperindah atau menghias. Oke, kosakata barunya cukup ya. Cukup banyak di sini dan banyak juga yang mungkin sebagian dari para hadirin di sini tidak tahu artinya, maka perlu untuk dicatat. Sebisa mungkin punya buku fisik. Sebisa mungkin punya buku fisik. Harganya sangat terjangkau dan saya ngomong menganjurkan begini tidak mengambil keuntungan apapun dari buku fisiknya. Karena memang menurut saya adalah penting agar punya bukunya supaya pembelajarannya jadi efektif. Al-mustalahatul jadidah, istilah-istilah baru. Kita mulai. An-naqdu. Ini nanti kita kenal sebagai kritik. Ya. Untuk semua istilah-istilah ini sebenarnya nanti ada yang dirinci, ada yang tidak. An-naqdu nanti akan dirinci, sementara kita sebut sebagai kritik sastra. Ya. Ijaz. Ijaz adalah, ada yang tahu? Apa ijaz? Singkat dan padat. Namanya ijaz. Qawaidun nahwi. Apa qawaidun nahwi? Kaidah nahwu. Kaidah ilmu nahwu. Mutabaqah. Mutabaqah adalah kesesuaian. Kesesuaian. Muqtadal hal. Muqtadal hal adalah cocok dengan kondisi. Nanti kita bahas ini dalam konteksnya ya. An-nuqad. An-nuqad adalah, siapa an-nuqad ini? Pengkritik. Pengkritik. Atau apa bisa disebut? Kritikus ya. Kalau nggak salah kritikus. Kritikus sastra. As-suwar al-khayaliyah. Apa as-suwar ini? Jamak dari surah. Gambaran. Gambar-gambar imajinatif. Khayalan. Khayaliyah. Khayalan, imajinasi. Gambar-gambar imajinatif berarti dia tidak ada, tetapi hanya ada di dalam khayalan manusia. Majaz. Majaz nanti akan dibahas tentu. Di antara maknanya adalah lawan dari hakikat, yaitu sesuatu yang keluar dari makna hakikat. Namanya majaz. Akan ada pembahasan khusus tentang itu. Mabahith. Jamak dari kata apa? Mabhath. Apa arti mabhath? Pembahasan. Pembahasan. Mabhath artinya pembahasan. Di sini kita jadi tahu, oh banyak ilmu yang saya belum tahu ini. Kosakatanya banyak yang tidak tahu masih. Berarti saya perlu belajar lebih banyak lagi. Semakin kita tahu, semakin tampak bahwa kita sebenarnya tidak tahu apa-apa. Al-maqam artinya adalah al-hal. Apa al-maqam? Kondisi. Tahlil. Dan dia dipakai untuk uslub nanti ya. Halalal uslub. Tahlil ini masdarnya, halala adalah fi'ilnya. Bukan tahlil pakai ha ya, ini pakai ha, beda. Tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Kalau tahlil
Siapa yang tahu artinya? Tahlil? Penafsiran. Arti dari halal yahillu sini menafsirkan, membuka, membedah. Unsur-unsurnya dikeluarkan semuanya, dikasih tahu. Ini ada di dalamnya, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Uslub adalah ungkapan. Uslub artinya adalah ungkapan. Baik, kosakatanya cukup banyak yang mungkin pada belum mengerti atau belum pernah mengenal sebelumnya. Silahkan dicatat dulu apa yang penting untuk dicatat, dipersilahkan. Ya. Dari sini kita kemudian seharusnya dengan semakin belajar maka semakin rendah hati dan rendah diri. Oh ini saya ilmunya masih jauh. Buktinya kosakata ini saya tidak tahu artinya, begitu ya. Berarti saya harus banyak belajar lagi. Padahal ini kita buat siapa? Buat pemula. Kitab ini buat orang yang belajar bahasa Arab tahun kedua. Untuk yang dari nol yang nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Gitu ya. Untuk nuqad tadi saya lupa. Nuqad adalah bentuk jamak. Bentuk jamak dari kata apa? Dari kata naqid. Naqidun artinya adalah kritikus atau pengkritik. Bidang studinya namanya an-naqd. Yang menjadi judul dari kitab ini. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Dan kebiasaan dari kitab Silsilah Lipia, buka halaman selanjutnya ya, adalah mempelajari sisi bahasa Arab ini dari contoh. Salah satunya yang berikut ini. Kita akan mengenal pendahuluan ilmu sastra Arab dengan melihat contoh berikut surat Rasulullah SAW yang diriwayatkan beliau menuliskan kepada Kaisar Ar-Rum. Ini salah satu riwayat yang dinukil. Baik, kita mungkin minta peserta yang hadir di sini untuk bisa membacakan saja versi bahasa Arabnya, terus nanti akan saya terjemahkan. Silakan Pak Hendi dulu. Iqra, kataba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Qaisar Rumi faqala. Ya, berhenti segitu ya. Muhammadin Berhenti satu kalimat sambil kemudian langsung saya gitu. yang menerjemahkan aja langsung ya. Rasulullah menulis kepada Kaisar Ar-Rum. Surat kepada Kaisar Rum, Romawi. Lanjut. Min Muhammadin Rasulillahi ila sahibir Rumi. Min Muhammadin Rasulillah ila sahibir Rum. Dari Muhammad, utusan Allah kepada pemilik. Sahib diartikan pemilik Romawi atau bangsa Romawi. Bisa berarti bangsa, bisa berarti kerajaan. Lanjut. Inni ad'uka ilal islami fa in aslamta falaka malil muslimina wa alaika ma alaihim. Oke. Sesungguhnya aku menyerukan engkau, mengajak kamu, ad'uka, berdakwah di sini artinya mengajak kamu kepada Islam, wahai Kaisar Romawi. Fa in aslamta, kalau kamu masuk Islam, falaka, maka bagimu adalah apapun yang dimiliki atau yang menjadi hak bagi orang muslim. Jadi kalau masuk Islam, kamu mendapatkan hak orang muslim. Seperti orang muslim yang lain. Orang muslim yang lain haknya adalah darahnya tidak boleh ditumpahkan. Hartanya harus dijaga. Terus mereka juga mendapatkan perlindungan. Dan seterusnya banyak ya. Kalau kamu masuk Islam, maka kamu mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang muslim. Wa alaika ma alaihim. Dan atasmu, apapun juga yang menjadi kewajiban atas mereka. Jadi selain hak, juga perkara yang wajib adalah harus juga kamu lakukan. Kamu mendapatkan hak sebagai seorang muslim dan kamu juga mendapatkan perintah kewajiban yang wajib bagi orang muslim yang lain. Sama derajatnya. Lanjut Pak. Wa in lam tadkhul fil islami fa'atil jizyah. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, maka kamu harus memberikan jizyah. Berikanlah jizyah. Lanjut.
فإن الله تعالى يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Oke, untuk Al-Quran bacanya sesuai dengan tajwid ya. Dan lebih bagusnya dengan tartil. Kita lihat itu ada di surat At-Taubah ayat 29. Maka Rasul di sini di dalam suratnya mencantumkan ayat tersebut, fa inna, karena sesungguhnya Allah berfirman, qatilu, perangilah. Siapa yang disuruh untuk perangi? Perangilah orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya terhadap Allah, wala bil yaumil akhir, tidak percaya pada hari akhir, wala yuharrimun, dan mereka tidak mengharamkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Jadi mereka malah menghalalkan yang haram. Maka disuruh perangi orang-orang yang menghalalkan perkara yang seharusnya haram, juga termasuk orang-orang yang harus diperangi di sini ya. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar. Tadi kita belajar dana yadinu, beragama. Mereka tidak pakai agama yang benar. Sumber-sumbernya tidak valid. Minalladzina utul kitab, dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya, yaitu para ahli kitab. Dulu mereka mendapatkan kitab yang turun kepada rasul-rasul, tetapi mereka malah tidak mengikuti ajaran yang benar. Hatta yu'tul jizyata, sampai di sini berarti menunjukkan bahwa perintah memerangi terus terjadi selama mereka belum memberikan jizyah. Maka kata sampai di sini menjadi lafadz pembatasan. Nanti kalau di usul fikih belajar tentang ini ya. Ada pembatasan, berarti perintah perang terhadap mereka harus diakhiri kalau mereka yu'tul jizyah, memberikan jizyah, an yadin, dari tangan mereka, wahum saghirun, dalam kondisi waw di situ adalah jenis waw haliyah. Hum saghirun wahum saghirun, jumlah haliyah bermakna dalam kondisi ketika mereka menyerahkan jizyah tadi, mereka dalam kondisi hina atau rendah atau kecil. Itu artinya ya barusan ya. Wa illa, lanjut Pak. Wa illa fala tahul. Wa illa fala tahul bainal falahina wa Falahina bainal ya, pakai tasydid. Falah, pakai lam tasydid. bainal falahina wa bainal islami an yadkhulu fihi aw yu'tul jizyah. Wa illa, kalau tidak, gitu ya. Illa di sini bukan diartikan kecuali. Nah, ini kalau diartikan kecuali salah. Wa illa maksudnya di sini adalah gabungan antara in dengan la. Ini dipelajari dalam ilmu imla. Pelajari dalam ilmu imla. Wa illa, dan jikalau tidak, fala tahul, maka jangan kamu menghalangi. Hala yahulu artinya mana ayamna'u, artinya menghalangi. Jangan kamu menghalangi antara para petani, falahin, orang-orang petani. Maksudnya berarti orang awam, seperti contohnya para petani, falah. Antara dia, para petani, dengan Islam. Jangan kamu halangi, wahai Kaisar Romawi. Jangan halangi dari apa? Jangan halangi dari mereka masuk ke dalamnya. Nya di sini dhamir ha kembali kepada Islam. Jangan halangi mereka masuk Islam. Au yu'tul jizyah, atau mereka, kalau misalnya mereka mau membayar jizyah, nggak mau masuk Islam tapi mereka membayar jizyah, jangan kamu halangi, wahai Kaisar Romawi. Oke, itu tadi teksnya. Terima kasih Pak Hendi. Kita akan pindah ke yang lain. Kita akan lanjut kepada syarhul mufradat. Syarhul mufradat, penjelasan kosakata yang ada di dalam teks tadi. Nah, apa hubungannya nanti dengan ilmu balaghah? Jadi kita belajar dari contoh untuk mengenal apa yang dimaksud dengan ilmu balaghah, apa itu ilmu naqd, apa ilmu fasaha, apa itu nanti ya. Syarhul mufradat, penjelasan masing-masing kosakata. Silakan Pak Joko dibaca. Qaisar. Qaisar laqabu malikir Rumi wal jam'u. Qaya.
Qayasirah. Qayasirat. Qayasiratu. Artinya adalah kaisar. Julukan dari Raja Romawi. Lanjut, laka malil muslim. Laka malil muslimina Ai, ayyulak malahum di situ ya, bukan ayu, ai. Yaitu, ai diartikan yaitu. Laka bagimu malahum minal hukuk, kamu mendapatkan hak-hak orang muslim juga karena kamu masuk Islam. Bawahnya alaika alaihim ay yajibu alaika ada'u ma alaihim minal wajibati. Oke. Bagimu juga wajib apapun yang menjadi wajib atas mereka. Jadi ala di situ dimaksudkan adalah kewajiban. Wajib atasmu untuk melakukan apapun yang menjadi kewajiban atas orang-orang muslim. Hak dan kewajibannya. Lanjut. Al-jizyah Mm-mm. jazahu yajzihi. Oke. Jazahu yajzihi. Dari kata jazahu yajzihi. Yaitu artinya apa? Kafa'ahu Kafa'ahu ala amalin ala hasanin. amalin. Oke, berarti kita belajar di sini ini adalah definisi dari segi bahasa. Kalau ditanya jizyah dari segi bahasa artinya dari kata jazahu yajzihi artinya adalah membalas, mengganjar atas perbuatan yang baik. Ya, membalas kebaikan. Itu arti dari jizyah secara bahasa. Sampingnya nanti secara istilah. Wal murad, lanjut, ini baru secara istilah, segi istilah. Wal muradu bil jizyati al malul ladzi yu'khadu min ghairil muslim Liri'ayatihi wa difa'i anhu. Oke. Yaitu yang dimaksud dengan jizyah dari segi istilah adalah harta yang diambil dari orang non-muslim. Liri'ayatihi untuk memperhatikan mereka, untuk peduli kepada mereka, untuk memelihara mereka. Ri'ayah itu memelihara, peduli, perhatian. Waddifa' anhu dan membela mereka. Jadi mereka harus dijaga hartanya, harus dijaga darahnya, harus dilindungi seperti warga negara yang lain. Itu yang dimaksud dengan ghairil muslim yang sudah membayar jizyah. Jadi berarti dia pajak. Pajak bagi non-muslim yang mau tinggal di negara Islam, balasan dari pajak tadi, dia mendapatkan hak-hak sebagai orang Islam. Gitu ya. Makanya dia secara bahasa artinya balasan. Lanjut. Yadinuna. Yadinuna dinal haqqi yattabi'unal islam. Yang dimaksud dengan dinal haqqi tadi adalah mengikuti agama Islam, agama kebenaran, khusus di sini yaitu agama Islam, dan itu adalah agama para nabi terdahulu. Lanjut, Alkitabu huna. Alkitabu huna Yang dimaksud dengan Alkitab di dalam ayat tadi ya, At-Taurah allati unzilat ala Musa wal injilul ladzi ala Isa alaihimas salam. Yang dimaksud dengan kitab di dalam teks tadi adalah Taurat dan Injil, dimaknai khusus untuk dua kitab ini. Oke, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Lanjut. Bawahnya alladzina, lawan berikutnya maksudnya. Alladzina utul kitab hum ahlul kitabi wa hum yahudu wan nasara. Yang dimaksud dengan di ayat tadi alladzina utul kitab, para ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Lanjut. Saghirun ismu fa'il fi'luhu saghura yasghuru dzalla wal muradu daliluna. Faminhu qauluhu ta'ala fakhruj innaka minas saghirin. Wal mufrad saghir. Oke, saghirun isim fa'il dari kata saghura yasghuru, saghir. Kalau saghirun tadi bentuk jamak, saghir bentuk mufrad tunggal, yang ini ya, saghir adalah isim fa'il dari saghura yasghuru, artinya dzalla, hina, rendah. Berarti arti saghirun dzalilun. Sebagaimana dalam ayat
fakhruj innaka minas saghirin, maka keluarlah. Maka diusir nih. Innaka minas saghirin, sesungguhnya kamu termasuk dari golongan orang-orang yang terhina. Lanjut. Tahul dari kata Tahul. hala Hala ya. yahulu, artinya mana'a. Naam. Wa Minhu minhu. qauluhu ta'ala hala bainahumal mawju. Oke, tahul. Ini dia jazm. Kalau belajar ilmu nahwu dia jazm karena tadi ada illa, ini tuh harfu jazmin. Dia jazm karena menjadi fala tahul, atau juga dia jazm karena la an-nahiyah. Intinya dia adalah jazm, baik karena dia menjadi jawab syarat, atau lebih tepatnya bukan jawab syarat, tapi karena dia terkena la an-nahiyah, yang berarti jangan. La an-nahiyah, jangan, itu menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya, maka di situ alifnya hilang, atau yang aslinya adalah huruf waw sebagai huruf illah hilang. Tahul. Gitu ya, karena dia jazm. Artinya mana'a, mencegah, menghalangi. Wa hala bainahumal mauj. Di dalam kisah Nabi Nuh dengan anaknya, di dalam surat Hud yang disebutkan di situ, dan menghalangi bainahuma, antara keduanya, yaitu Nabi Nuh dan anaknya, al-mauju, pelakunya adalah ombak. Ombak kemudian menghalangi antara Nabi Nuh dan anaknya. Fakana minal mughraqin, maka anaknya termasuk dari golongan yang ditenggelamkan. Baik, kita masuk pada al-ma'na. Kita pahami dari segi makna keseluruhan dari teks tadi. Setelah kita bahas, sebutkan teksnya, kita pahami juga dari secara parsial, satu persatu, kata per kata, atau ungkapan per ungkapan. Maka di sini sekarang kita pahami secara keseluruhan apa isi dari surat tersebut. Kita minta mungkin sekarang berarti ke akhwat ya. Silakan Ustazah Desi dulu. Bu Desi, silakan. Dibaca saja teks Arabnya. Satu kalimat, terus saya menerjemahkan. Saya yang menerjemahkan. Silakan. Kalau tidak bisa kita pindah dulu. Anissa, silakan Anissa. Ya, Anissa. Suara mantul tapi ya. Al-makna. Oh ya, suaranya mantul, jangan kalau suaranya mantul. Maryam, silakan Maryam. Kalau suaranya mantul, pakai headset ya, biar tidak mantul. Silakan Maryam. Yatadammanu an-nasu fikratan ra'isatan hiya da'watu qaisarir Rumi ilal Islami. Oke, stop di situ. Jadi per koma atau titik berhenti ya, untuk saya terjemahkan pelan-pelan. Nas tadi, nas itu adalah teks. Teks tadi mengandung fikrah ra'isiyah, pemikiran atau fikrah ra'isah, pemikiran utama. Apa pemikiran utama dari teks tadi? Atau apa biasa disebut dengan apa ini? Apa biasa disebut di bahasa Indonesia? Apa? Pokok pikiran? Apa? Pokok paragraf? Pokok pikiran gitu ya. Dia adalah dakwah, mendakwahi atau mengajak Kaisar Rum kepada Islam. Lanjut Maryam, fa in ata'a. Fa in ata'a wa aslama falahu ma li jami'il muslimina minal huquqi. Wa alaihi, lanjut. Wa alaihi ma alaihim minal Wa wajibat. alaihi ma alaihim minal wajibati. Kalau orang si Kaisar Rum ini taat dan Wa mau alaihi masuk ma Islam, alaihim maka wajibat. dia mendapatkan seluruh hak orang Islam dan dia harus melakukan seluruh kewajiban orang Islam. Lanjut. Wa in aba. Agak delay ya Maryam ya. Lanjut. Wa in abad dukhula fil islami fa alaihi an yadfa'al jizyata anhu wa an qaumihi. Kalau dia tidak mau masuk Islam, maka dia harus apa? Membayar jizyah. Anhu, atas nama dirinya, jizyah untuk dirinya sendiri,
Wa an Yadfa'ul qaumihi, jizyah. dan juga Mem- membayar untuk kaumnya, seluruh bangsa Romawi ada biayanya juga, per orang dihitung. Itu jizyah ya, atau mungkin per keluarga. Itu merujuk kepada ilmu fikih masing-masing ya. Intinya adalah si Kaisar Rum di sini menanggung seluruh jizyah bangsanya dan dirinya sendiri. Lanjut. Wahia miqdarun. Kayaknya agak delay ya Maryam ya. Kita lompati dulu, jangan Maryam. El Sinaro. Siapa El Sinaro ini? El Sinaro siapa? Kak Nisa, kamu mati ya? El Sinaro ini siapa? Asyafa Ustaz, belum kering nama. Iya, El Sinaro ini siapa? Siapa? Siapa namanya? Baru Ustaz. Rob. Peserta baru Ustaz. Iya, siapa namanya? Pakai nama asli saja ya. Jangan pakai nama El Sinaro. Siapa ini? Iya, silakan baca El Sinaro. Wahia Wahia miqdarun muayyanun minal mali yu'khadhu minhu bi ri'ayatihi wad dafa'i wad anhu. difa, bukan dafa. Wad difa. Wad difa'i an. Difa'i anhu. Wa yudha'u fi baitil muslimin. Atau fi baiti malil muslimin. Dia yang dimaksud dengan definisi jizyah, berarti di sini dicantumkan lagi di antara definisi jizyah yang saya tandai dengan warna kuning ini. Adalah ukuran tertentu. Ukuran miqdar muayyan tertentu minal mal, dari harta, yu'khadhu minhu, diambil darinya, li ri'ayatihi, untuk menjaga dia. Hunya di sini dimaksud adalah dhamir huwa, yang dimaksud adalah kembali kepada Kaisar Rum di sini ataupun kepada orang kafir yang dimaksud. Li ri'ayatihi, untuk menjaga dia, memelihara dia, untuk kesejahteraan dia sendiri secara kehidupan duniawi, wad difa'i anhu, dan membela dia kalau ada peperangan. Wa yudha'u fi baiti malil muslimin, dan diletakkan di dalam baitul malil muslimin. Baitul mal ya. Lanjut, thumma atar rasul alaihi salatu wassalam. Tsumma ata Rasulullah alaihi salatu wassalam fil ayatil qur'aniyatil karimati ta'kidan lil fikrati. Oke, wa tasdiqan laha. Wa tasdiqan laha. Baik, stop aja di sini. Saya sisanya yang baca ya. Agar waktunya cukup, saya akan baca sisanya. Saya harapnya agar bisa seret-seret langsung gitu ya. Agar bisa cepat. Kalau misalnya wifi-nya lambat, pakai data aja. Pakai data aja. Pakai kuota data biar cepat. Saya pengennya seperti tadi kayak Pak Hendi, Ustaz Joko langsung kan ya. Langsung cepat. Jadi tidak memangkas waktu. Nah, kemudian Rasul SAW mendatangkan ayat Al-Quran untuk menegaskan pemikiran tadi. Wa tasdiqan laha, untuk menjadi bukti pembenaran terhadap pemikiran beliau tadi. Jadi beliau bukan ngarang sendiri. Itu adalah perintah Allah langsung kepada utusannya. Wan nassu ala ijazihi yubayyinu uslubal Islam fi da'wati ru'asa'il kuffari wal musyrikin ila ad-dukhuli fih. Dan teks tadi dengan ijaznya, ijaz itu apa tadi? Kepadatannya, singkat dan padatnya dia. Teks surat tadi menunjukkan bagaimana ungkapan Islam, metode dakwah Islam terhadap orang-orang, uslub itu ungkapan atau metode terhadap para pemimpin kafir dan musyrik agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Ini adalah sunnah Rasul SAW bagi seorang pemimpin untuk dia berdakwah kepada pemimpin lain. Mengirim surat kepada mereka agar mereka masuk Islam. Wa huwa annahu yad'u ar-ru'asa ila al-Islam. Rasul mengajak para pemimpin tadi agar masuk Islam. Wa yuwaddihu lahum al-ahkam, dan menjelaskan hukum-hukumnya apa. Fa in aslamu fadzalika hasan. Kalau mereka berislam maka itu baik. Wa illam yuslimu talaba minhum ay yasmahu lid-du'ati binashrid din. Andai kata para pemimpin tadi tidak mau masuk Islam, maka si pemimpin muslim ini tadi meminta kepada mereka, biarkan, perbolehkan, yasmahu, membolehkan, lid-du'ati, bagi para da'i, binashriddin, untuk menebarkan agama Islam. Tidak dilarang.
Seperti sekarang misalnya di Eropa, di Amerika tidak dilarang ya. Selama tidak dilarang maka alhamdulillah. Tapi kalau sampai dilarang maka di sini kewajiban bagi para pemimpin muslim untuk menekan mereka agar tidak melarang penebaran dakwah Islam. Wa alla yamna'u ahadan minhu, dan agar mereka istilahnya di sini? Agar mereka tidak melarang salah satu dari melakukan penebaran Islam. Dhamirhu di sini yaitu Nasriddin. Jangan sampai mereka, para pemimpin kafir, mencegah satu seorang pun dari kalangan muslim untuk menebarkan dakwah Islam. Wa illam yaf'alu dzalik, kalau mereka tidak mau melakukan ini, mereka tetap menghalang-halangi Islam, maka wajib qitaluhum, wajib memerangi mereka hatta yadfa'ul jizyah, sampai mereka membayar al-jizyah. Ini adalah isi dari surat Rasulullah SAW kepada Kaisar Romawi. Baik, sekarang baru kita ambil satu persatu. Yang aslinya tadi kalau kita mundur kepada halaman di awal, yaitu halaman 15, kita akan mempelajari 5 poin berikut. Al-fasahah, al-balaghah, an-naqd, al-uslub, al-farq baina an-naqdi wal balaghah. 5 poin ini akan kita pelajari satu persatu. Kita mulai dulu dari al-fasahah. Kita lihat sisi al-fasahah dari teks tadi. Berarti teks tadi juga diambil dari sudut pandang sastra sebagai sebuah teks. Ya, sebuah karya sastra atau sebuah teks yang dikaji isi sastranya. Awalan al-fasahah. Indama taqra'un nas as-sabiq. Ketika kamu membaca teks tadi, tulahidhu, engkau mendapati, engkau menemukan, engkau memperhatikan anna alfadhahu wadihatul ma'ani. Lafat-lafatnya jelas maknanya. Sahlatun fin nutqi, mudah mengucapkannya, mudah untuk diucapkan. Wajumaluhu, atau di sini wajumalahu, karena jadi ma'tuf kepada alfadh, mansub karena anna. Wajumalahu wa tarakibahu salimatut ta'lif, kalimat dan rangkaiannya, kalimat-kalimat dan susunan antar kalimatnya lagi. Tarakib itu susunan antar kalimat, kalau jumal susunan antar kata. Salimatut ta'lif, selamat. Bukan selamat pagi, selamat sore, bukan. Selamat ini tidak tercampuri di dalamnya kesalahan. Selamat dalam pembuatannya. Maksudnya apa? Di antaranya yang setelahnya disebutkan muwafiqatun liqawaidin nahwi was sarfi, sesuai dengan kaedah nahwu dan sorof. Tidak ada kesalahan dari segi bahasa. Itu yang kita temukan dalam surat Rasulullah tadi. Maka di sini, indama najidu dzalika fi nassin minan nususil adabiyyati, ketika kita mendapati hal tersebut di dalam sebuah teks dari teks sastra. Nusus adabiyah, adab itu artinya sastra, bukan adab sopan santun itu ya yang dimaksud ya. Teks sastra, nusus al-adabiyah di sini, nahkumu alaihi, kita hukumi dia. Ya ini, kalau sudah kita hukumi dia, ini tugasnya ilmu kritik. Kita hukumi dia bi annahu nassun fasih, dia adalah teks yang fasih. Nah, sekarang kita jadi ngerti fasih bukan sekedar pengucapannya jadi Masya Allah pengucapan seperti orang Arab asli, enggak. Fasih yang dimaksud lebih dalam dari itu. Kita lihat bersama-sama di sini, al-fasahatu, kefasihan. Apa yang dimaksud dengan kefasihan? Fil lughati, dalam bahasa, al-zuhuru wal-wuduh. Al-zuhur artinya tampak, al-wuduh artinya jelas. Tampak dan jelas. Ini dari segi bahasa. Jadi kalau ada orang ngomong bahasa Arab, ngomongnya tidak tampak, ngomongnya tidak jelas, berarti ucapannya tidak fasih dari segi bahasa. Ngomongnya gremeng-gremeng, ngomong kha dibaca ga, ngomong ain dibaca beda, tidak sesuai dengan tata cara pengucapan bahasa Arab, berarti tidak fasih. Wa inda ulama'il balaghah, nah sekarang baru dari segi istilah. Jadi barusan dari segi bahasa, di bawahnya dari segi istilah. Menurut ulama balaghah,
Yang dimaksud dengan al-fasahah, kefasihan adalah ayyakunal kalamu wadihal makna. Dicatat. Yaitu sebuah ucapan jelas maknanya. Maknanya tidak samar, tidak abu-abu. Maknanya jelas. Maksudnya A adalah A, B adalah B, C adalah C. Tidak ada samar-samar. Sahlal lafzi. Misalnya ya. Maksudnya wadihal makna di sini mudah dimengerti gitu ya. Atau bukan istilahnya bukan sekedar mudah dimengerti, tapi maknanya jelas. Yang dimaksud ini. Oke. Walaupun nanti akan kita kenal ada istilah majas. Enggak, kita enggak menyinggung bahwa majas bukan termasuk fasih, bukan. Yang dimaksud adalah di sini apabila teks tadi maknanya jelas, ya, maka dia sudah memiliki satu syarat dari syarat fasahah. Sahlal lafzi, lafadznya mudah. Salimat ta'lif, selamat pembuatannya. Pembuatannya tadi adalah selamat dari kesalahan. Muwafiqan liqawaidil lughati, sesuai dengan kaedah bahasa seperti nahwu dan shoraf. Berarti ini istilah dari al-fasahah. Bisa difahami ya? Berarti fasih bukan sekedar ngomongnya bagus, ya, pengucapannya seperti orang Arab asli, kha dibaca kha dengan jelas, ain a, kayak gitu ya. Enggak. Bukan sekedar itu, tetapi ucapannya tadi secara makna jelas, secara lafadz jelas atau mudah, secara perangkaian pembuatan dia tidak ada kesalahan. Maka disebut sebagai fasih. Nanti akan lebih jelas lagi dengan kita pelajari yang berikutnya. Sayangnya di sini lebih jelas lagi kalau disebutkan lawan dari fasih. Semoga mungkin nanti ada pembahasan ya, lebih khusus. Lawan dari fasih apa? Kapan suatu kata tidak disebut fasih? Ya, itu menarik untuk dibahas ya. Sayangnya di sini tidak disebutkan di awal, karena ini untuk pemula. Poin yang kedua yang akan kita bahas di sini, al-balaghah. Ba'da an arafta ma'na al-fasahah, setelah kamu mengetahui makna dari fasahah, irji' ila risalati marratan ukhra, kembalilah kamu kepada surat Rasul tadi. Risalah ini surat tadi ya. Marratan ukhra, sekali lagi. Tulahid, kamu akan mendapati di situ annaha qalilatul alfad, lafadznya sedikit. Teksnya sedikit, gak panjang suratnya ya. Kalau ditulis cuma 1 halaman gak nyampe. Yudriku ma'naha man ladaihi ma'rifatun yasiratun bil lughatil arabiyyah. Akan mengenali maknanya, mengetahui, yudrik itu mengetahui, mendapati maknanya siapapun yang memiliki ma'rifah, pengetahuan yang yasirah, yang ringan, pengetahuan yang dasar dengan bahasa Arab. Orang punya bahasa Arab walaupun sedikit, maka dia bisa memahami makna surat tadi karena kosakatanya mudah. Jelas ya? Wa qad ijtama'a fiha wasfan, dan telah terkumpul di dalam dhamir kembali kepada risalah. Di dalam surat tadi telah terkumpul 2 sifat. Sifat yang pertama, al-fasahah, dia mengandung kefasihan. Wa qad arafta ma'naha, kamu sudah tahu apa makna dari al-fasahah tadi. Sudah kita bahas di poin pertama ya. Taib, ini adalah sifat yang pertama. Kita tandai dulu. Sifat yang kedua yang munasabatuha lihalil mukhatabin. Taib, di antara antum ada yang tahu ini apa arti munasabatuha lihalil mukhatabin? Apa artinya? Sesuai dengan Sesuai. keadaan orang yang bicara. Betul, sesuai dengan kondisi atau keadaan lawan bicara. Mukhatab, lawan bicara. Atau orang yang membaca teks tersebut. Atau orang yang membaca sebuah karya sastra tersebut. Oke, contohnya misalnya, nanti sebelum masuk ke contoh di surat ini, contohnya, antum ngajarin anak TK. Beda toh dengan mengajari anak kuliah.
Nggak mungkin jelasin ke anak TK seperti jelasin ke anak kuliah. Beda. Berarti kalau kata-kata antum sesuai dengan kondisi lawan bicara, sudah dikategorikan balaghah. Salah satunya ya. Salah satu sifat dari balaghah sudah dimiliki. Jadi harus penyesuaian dengan lawan bicara. Lawan bicara saya ini sedang dalam kondisi kedinginan. Misalnya ya. Berarti saya tidak bisa ngomong lama-lama. Lawan dia lagi kedinginan. Atau dalam kondisi panas terik. Lagi khutbah, di depannya lagi di lapangan. Panas luar biasa. Berarti, nggak bisa lama-lama saya. Kalau ceramah lama, mereka nggak fokus dengan ucapan saya. Mereka fokus dengan, gimana nih panas banget, kipas-kipas. Ini namanya menyesuaikan ucapan kita atau teks yang kita berikan dengan kondisi lawan bicara. Nah, mari kita lihat dalam konteks kali ini. وَذَلِكَ أَنَّ Rasul sallallahu alaihi wasallam khataba haula'il qaum. Mengajak bicara mereka, kaum tadi, atau mengirimkan pesan kepada mereka ala qadri ma'rifatihim bil arabiyah, atas kadar pengetahuan mereka terhadap bahasa Arab. Nah, siapa lawan bicara di sini? Lawan bicara adalah siapa? Orang Romawi. Bahasanya bukan bahasa Arab. Maka Rasul mendatangkan teks surat tadi dengan teks yang pendek, mudah, dan jelas maknanya. Tidak pakai makna yang berbelit-belit, tidak pakai lafaz yang sulit. Mura'iyatan lihalihim. Surat ini memperhatikan kondisi mereka. Mura'iyah, memperhatikan, benar-benar peduli. Oh, mereka ini orang Romawi. Bukan bahasa Arab mereka pakainya. Berarti pakai yang gampang aja dulu, agar si penerjemahnya bisa menerjemahkan dengan tepat, tidak salah menerjemah. Teksnya pendek, lafadznya mudah, maknanya jelas. Saya ulangi lagi ya. Berarti di sini balaghah harus mengandung 2 poin barusan. Yuk kita lihat dalam kesimpulannya di sini ya. Wa idza kana al-kalamu fasihan, apabila sebuah ucapan itu fasih, wa nasaba halal mukhatabin, cocok dengan kondisi lawan bicara, fa innahu yusamma kalaman balighan, maka ucapan tersebut disebut dengan istilah baligh. Baligh artinya mengandung sifat balaghah. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan balaghah secara kesimpulan. Sebelum itu kita lihat dulu teksnya. Beliau mengatakan, wa min huna tastati'u an tudrika ma'na qaulil Arab. Dari sini kamu bisa mengetahui makna ucapan orang Arab. Ini pepatah orang Arab ya. Apa bunyi pepatahnya? Likulli maqamin maqalun. Pepatah orang Arab berbunyi, setiap maqam, apa maqam? Kondisi. Setiap kondisi ada ucapannya. Ada omongan yang cocok buat dia. Jadi kondisi punya ucapan yang cocok, berarti kalau kita mau ngomong sesuatu, cocokkan dengan kondisinya apa. Tidak semua ucapan cocok bagi semua kondisi. Harus dibahasakan ulang. Walaupun maknanya sama, tapi kita belajar metode penyampaiannya, ungkapannya. Nah, itulah fungsi dari ilmu sastra. Tujuan yang sama bisa dibahasakan dengan banyak ragam ungkapan. Likulli maqamin maqalun. Setiap kondisi itu punya ucapan yang cocok buat dia. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Fal balaghatu fil lughah, maka balaghah dari segi bahasa, al-wusul wal-intiha ilal ghayah. Arti dari segi bahasa adalah sampai ke tujuan. Al-balaghah artinya sampai ke tujuan dari segi bahasa.
Balagha artinya sampai. Makanya kalau anak kecil beranjak ke dewasa, sudah mengalami fase perubahan itu tadi, maka dia disebut dengan apa? Baligh. Karena dia sudah sampai. Gitu ya. Maka disebut dengan baligh. Begitu juga ucapan. Kalau ucapannya cocok dengan kondisinya, maka ucapannya akan sampai kepada hati si lawan bicara. Orang akan ngerti, oh maksudnya ini, oh saya ngerti, ya, ya. Karena sampai. Pesan yang diberikan tadi sampai. Itu yang dimaksud dengan balaghah. Wa inda ulama'il balaghah, menurut ulama balaghah, dari segi istilah berarti ya, ayyakunal kalamu mutabiqan limuqtada ahwalil mukhatabin ma'a fasahatihi. Ucapan tadi harus sesuai ya dengan muqtadal ahwal. Muqtada ini berarti semacam konsekuensi atau kita sebut sebagai kelaziman, bisa juga ya, atau sesuatu yang ditunjukkan oleh kondisi tadi. Intinya gampangnya adalah cocok sesuai dengan situasi dan kondisi. Dari siapa? Dari ahwal, dari para al-mukhatabin, maaf, dari para lawan bicara atau penikmat sastra tadi, penikmat teks tadi, ma'a fasahatihi, dengan kefasihannya. Berarti syaratnya dari definisi balaghah ada dua. Pertama harus fasih dulu, kedua kemudian harus cocok dengan kondisi. Berarti kalau kita lihat di sini, fasih lalu cocok. Fasih ini berarti secara ucapan itu sendiri. Kalau cocok ini berarti ucapan tadi yang sudah fasih disesuaikan dengan kondisi. Begitu ya? Ucapan tadi kita sebut dengan apa? Maqalun, kondisi disebut apa? Maqamun. Tadi antum belajar likulli maqamin maqalun. Setiap ucapan atau setiap situasi ada ucapannya. Inilah syarat dari balaghah. Dua ini digabung baru bisa jadi balaghah. Kalau hanya salah satu tidak bisa. Hanya ucapannya bagus tidak bisa. Hanya kondisinya bagus tapi ucapannya tidak fasih, tidak disebut balaghah. Balaghah harus mengandung dua-duanya sekaligus. Bisa difahami kira-kira insyaallah ya? Jelas? Para ikhwan dan akhwat, kita cukupkan dulu karena sudah 1 jam. Betul? Nah, Ustaz. Baik, kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan di esok pertemuan selanjutnya untuk menuntaskan kitab ini biidznillah taala. Maksudnya menuntaskan pelajaran barusannya, pelajaran pertama, yaitu lanjutannya nanti di dalamnya ada latihan dan juga ada pembahasan sisa yang belum kita bahas tadi. Barakallahu fikum, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.